Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, izinkan saya mengawali pertemuan kita kali ini dengan sebuah pantun. Indonesia beribu pulau cantik mempesona. Persatuan dan persaudaraan menjadi ciri khasnya. Selamat bertemu lagi dengan channel saya Membaca Makna. Mohon keikhlasan memberikan sumbangan, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik budinya, siapapun kalian adanya dan dimanapun berada, saya percaya kalian semua adalah orang-orang hebat yang akan memberikan kekuatan, kehebatan kepada siapa saja yang akan bersatu padu menghebatkan anak-anak bangsa Indonesia, negeri kita tercinta. Kembali kalian bertemu dengan saya, Mukhyar Bukhari, seorang akademisi yang ingin ikut meramaikan riuh gemuruhnya jagat raya per-YouTuban Indonesia dengan mencoba menghadirkan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran-pemikiran baru untuk kita diskusikan bersama. Kali ini izinkan saya menawarkan perbincangan yang menarik dengan tema strategi penyelamatan jurusan atau program studi yang sepi peminat. Sahabat-sahabat saya yang baik, tema ini agaknya kita khususkan untuk perguruan tinggi kecil atau sekolah-sekolah tinggi kecil yang jumlah mahasiswanya masih dalam hitungan ratusan orang. Tentu seiring dengan perkembangan zaman dan keinginan untuk melaju dengan cepat agar terjadi perubahan status perguruan tinggi dari sekolah tinggi alih status menjadi institut, maka petinggi-petinggi perguruan tinggi ditopang oleh yayasan yang menaunginya akan melakukan berbagai pembenahan dan peningkatan kualitas. Satu di antaranya dengan menambah program studi baru untuk memenuhi persyaratan pendirian fakultas jika nanti diajukan untuk alih status dari sekolah tinggi menjadi institut. Nah, saudara-saudara, terkadang jika tidak hati-hati dan berdasarkan studi kelayakan yang serius dan komprehensif, penambahan program studi baru bisa menjadi beban baru yang berat bagi sekolah tinggi dan yayasan. Alih-alih ingin segera alih status, malah tersel-sel karena program studi atau jurusan yang dibuka itu tidak diminati oleh masyarakat alias miskin mahasiswa. Karena itu, untuk membuka program studi baru harus memperhatikan dan mempertimbangkan banyak aspek. Di antaranya adalah 1. Harus berbasis feasibility study yang kuat agar program studi baru yang dibuka benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tantangan dunia kerja, serta melahirkan sarjana yang mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru. Bukan melahirkan sarjana-sarjana yang hanya mengandalkan lembaran ijazah semata. 2. Pada sekolah tinggi yang kecil dengan mahasiswa yang masih hitungan ratusan orang, hindarilah membuka program studi atau jurusan yang berdekatan disiplin ilmunya, karena bisa membunuh salah satunya, atau celakanya bisa membuat program studi yang berdekatan itu sama-sama mengalami krisis kekurangan mahasiswa. Misalnya, kalau membuka ekonomi bisnis
bersamaan dengan program studi perbankan syariah, atau sudah memiliki program studi perbankan syariah, dibuka pula ekonomi syariah, atau sudah memiliki pendidikan bimbingan konseling, lalu dibuka program studi baru psikologi pendidikan. Atau mungkin sekolah tinggi itu sudah memiliki program studi pendidikan agama Islam, lalu kemudian ditambah program studi baru manajemen pendidikan Islam. Program studi yang berdekatan ini bisa saling mematikan atau bisa saja sama-sama tidak hidup. Lain halnya kalau universitas atau institut tersebut merupakan perguruan tinggi yang sudah besar, yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang sudah dalam hitungan ribuan orang. Maka membuka program studi yang berdekatan disiplin ilmunya tidak menjadi problem. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang sudah terlanjur dibuka dengan 2 jurusan atau program studi yang berdekatan? Apakah salah satu dari program studi itu harus ditutup, ataukah kedua program studi itu harus dilakukan penggabungan atau merger? Maka menurut pendapat saya, sebaiknya kedua program studi itu tetap dibiarkan berdiri. Jangan di-merger, apalagi ditutup. Karena tindakan merger atau penutupan jurusan atau program studi tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi jika mahasiswanya sudah ada dan pernah pula mengeluarkan alumni atau mewisuda mahasiswa. Lalu jalan keluarnya seperti apa? Saya ingin menawarkan beberapa gagasan pemikiran. Namun agar pembahasan kita lebih mudah dan konkret, kita sebut saja kejadian itu telah terjadi pada sekolah tinggi yang kita beri nama Sekolah Tinggi Swasta X. Sekolah Tinggi Swasta X ini telah memiliki 2 program studi yang berdekatan disiplin ilmunya dan sudah pernah melahirkan sarjana atau mewisuda mahasiswanya. Konkretnya, 2 program studi yang dimaksud adalah perbankan syariah dan ekonomi syariah. Sebaiknya kedua program studi ini dibuat kekhasannya, memiliki ciri khas tersendiri, penawaran tersendiri yang berbeda, sehingga program studi tersebut memiliki pangsa pasar masing-masing yang membuatnya sama-sama bisa maju, sama-sama bisa mendapatkan mahasiswa yang banyak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, agar lebih mudah lagi pembahasan kita, mari kita mengerucut pada satu program studi saja. Kali ini kita ambil program studi perbankan syariah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas pula program studi yang lainnya. Baik, mari kita buat dulu semacam narasi simulasi sebagai berikut. Program studi perbankan syariah di Sekolah Tinggi Swasta X awal-awal berdirinya lumayan diminati masyarakat yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang cukup lumayan banyak. Namun dari tahun ke tahun terjadi penyusutan yang sangat drastis. Bahkan sampai pernah menerima mahasiswa baru hanya 3 orang saja. Padahal program studi ini sudah pernah mewisuda mahasiswanya. Jika hal ini terus terjadi, bukan mustahil seleksi alam
akan menghantarkan program studi ini ditutup dengan sendirinya. Karena program studi ada, mahasiswanya tiada. Dari contoh simulasi ini, mari kita deteksi akar masalahnya. Setidak-tidaknya akar masalahnya ada 3 poin. 1, bisa jadi program studi ini belum pernah dikuliti habis-habisan, dibentangkan secara bersama-sama agar dipahami oleh seluruh dosen. Apa itu program studi perbankan syariah? Seperti apa lapangan kerjanya? Dan seperti apa pula strategi untuk melahirkan sarjana yang mampu mandiri? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi belum pernah dirumuskan kekhasan program studi perbankan syariah yang menjadi ciri khasnya dibandingkan program studi yang sama di perguruan tinggi lain. Apa yang membedakan program studi di sekolah tinggi X ini dengan sekolah tinggi lain yang memiliki program studi yang sama? Tawaran apa yang diberikan kepada masyarakat sehingga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memasukkan anaknya kuliah di program studi di perbankan syariah sekolah tinggi swasta X ini? 3, bisa jadi belum pernah dilakukan analisis yang mendalam terhadap mata kuliah untuk disesuaikan dengan pencapaian kekhasan yang telah ditetapkan, sehingga mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa benar-benar mampu menghantarkan mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan kekhasan yang ditawarkan. Para sahabat yang baik, seandainya 3 pendeteksian ini benar adanya, maka solusinya adalah lakukan dan jawab 3 masalah itu secara jelas, terang benderang. Mau dibawa kemana program studi ini? Untuk itu, mari kita kuliti satu persatu. Pertama, secara umum, kuliah di perbankan syariah adalah menawarkan pengetahuan, pembelajaran, dan keterampilan secara mendalam tentang lembaga keuangan bank dan non-bank berbasis syariah, mulai dari tugas dan fungsinya, sistem pengadministrasiannya, sampai bagaimana pengelolaannya. Kedua, secara umum, jika kuliah di perbankan akan mendapatkan ilmu dan keterampilan tentang ekonomi, pasar modal dan reksadana, manajemen keuangan bank, kebijakan moneter, koordinasi moneter fiskal, analisis risiko dan investasi, kebanksentralan, evaluasi dan pengawasan lembaga keuangan dan perbankan, treasury management, manajemen risiko perbankan dan pasar modal, ekonomi lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, di program studi perbankan ini akan diberikan sejumlah mata kuliah, antara lain pengantar ekonomi mikro Islam, pengantar ekonomi makro Islam, ekonomi Islam, studi kelayakan bisnis, pelaporan keuangan, layanan produk dan jasa bank syariah, manajemen pemasaran dan pembiayaan bank syariah, laboratorium perbankan syariah, analisis laporan keuangan, manajemen keuangan Islami, etika bisnis Islami, pengantar akuntansi konvensional dan syariah, manajemen perbankan syariah, akuntansi perbankan syariah, dan lain-lain mata kuliah. Selanjutnya, untuk program vokasi
atau keahlian biasanya akan banyak dilakukan praktik seperti praktik komputer perbankan, praktik pemasaran lembaga keuangan, praktik akuntansi perbankan, praktik manajemen risiko, praktik risiko kredit, praktik pengukuran kinerja bank, praktik indikator kesehatan bank, dan praktik-praktik lainnya. Berikutnya, saudara-saudara, kenapa harus kuliah di perbankan syariah? Setidak-tidaknya ada 6 alasan. Pertama, perbankan merupakan industri yang luas dan tidak pernah berhenti selagi manusia ada, maka transaksi keuangan ada. Karena itu pula jasa perbankan selalu dibutuhkan. Kedua, perbankan tidak hanya mengantarkan seseorang memiliki pengetahuan perbankan saja, tetapi belajar di perbankan adalah belajar keuangan, baik bank maupun non-bank. Ketiga, semakin berkembang kemajuan teknologi, maka semakin berkembang pula industri perbankan. 4. Prospek kerja tidak hanya di perbankan, tetapi juga dapat di lembaga keuangan lainnya, seperti bursa efek, perusahaan asuransi, jasa investasi, perusahaan pialang, dan sebagainya. Hadirnya startup teknologi keuangan menjadi peluang yang semakin besar bagi sarjana perbankan, terutama sekali sarjana perbankan syariah. Yang keenam, mengapa harus perbankan syariah? Karena model perbankan berbasis syariah sangat diminati oleh masyarakat dan tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan di negara yang bukan mayoritas penduduknya beragama Islam juga terdapat bank-bank berbasis syariah. Saudara-saudara yang baik hatinya, selanjutnya kita ingin lihat prospek kerja. Prospek kerja di perbankan, terutama menjadi bankir, adalah pilihan profesi pertama bagi lulusan jurusan perbankan, mulai dari bagian frontliner, marketing, compliance risk management, operasional, dan lain-lain. Lalu, jika Anda memilih kuliah di perbankan syariah, jenjang karir mulai dari staf sampai jenjang yang tertinggi. Pada staf saja Anda telah mengantongi gaji pokok 4 juta per bulan. Di samping itu, saat sekarang banyak bank yang menawarkan development officer. Saudara-saudara, ternyata sarjana perbankan juga sangat dibutuhkan di lembaga maupun profesi-profesi lainnya, seperti broker saham, sales di lembaga keuangan, pegawai bank, akuntan di berbagai perusahaan, HRD atau bagian personalia di berbagai perusahaan, pegawai asuransi, customer service, finance, sistem analisis, dosen, pengelola BMT, pengelola BUMDes, pengelola badan-badan zakat, perusahaan-perusahaan perkreditan syariah, penggadaian syariah, konsultan keuangan, koperasi, badan wakaf, dan sampai pada kantor-kantor desa sebagai jasa analisis laporan keuangan penggunaan dana desa. Setidaknya dari apa yang saya sebutkan tadi, ada 19 sumber pekerjaan yang menunggu Anda di luar keuangan atau lembaga keuangan bank. Saudara-saudara,
Dari sekian panjang lebar peluang prospek jurusan perbankan yang telah dibentangkan tersebut, tentunya setiap program studi perbankan di sekolah tinggi manapun atau di perguruan tinggi manapun akan memiliki peluang yang sama dan mata kuliah yang sama serta praktik-praktik yang sama. Maka agar masyarakat memilih program studi perbankan syariah pada sekolah tinggi swasta X harus memiliki kekhasan yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain. Agar apa? Agar masyarakat melirik dan berminat kuliah di sekolah tinggi swasta X jurusan program atau program studi perbankan syariah, sehingga krisis mahasiswa di program studi perbankan syariah bisa teratasi. Untuk itu, saya menawarkan kekhasan program studi perbankan syariah pada sekolah tinggi swasta X dengan 4 pilihan kekhasan, yaitu 1. Keahlian analisis dan pelaporan keuangan. 2. Profesional dalam mengelola zakat dan wakaf. 3. Profesional dalam pengelolaan BMT. 4. Profesional khusus sebagai analis dan pelaporan keuangan penggunaan dana desa. Kalau sekolah tinggi swasta X menetapkan 4 kekhasan seperti yang saya tawarkan itu, maka langkah yang dapat diambil adalah 1. Analisis mata kuliah yang ada, lakukan merger mata kuliah yang memiliki nama berbeda tetapi isinya lebih kurang sama. Kalau perlu pangkas mata kuliah yang lebih banyak, menawarkan konsep-konsep yang bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa. 2. Lakukan kerjasama dengan pihak instansi atau organisasi profesi yang berkaitan dengan keahlian yang diinginkan. Misalnya, untuk melahirkan mahasiswa yang ahli dalam bidang analisis keuangan dan pelaporan keuangan, sekolah tinggi bisa bekerja sama dengan organisasi IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang memiliki cabang terdekat di mana kampus itu berada. 3. Untuk melahirkan mahasiswa yang profesional dalam mengelola zakat dan wakaf, perguruan tinggi atau sekolah tinggi swasta X bisa bekerja sama dengan Basnas tingkat provinsi dan bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia cabang provinsi di mana sekolah tinggi X berada. 4. Untuk melahirkan sarjana yang profesional dalam mengelola BMT, tentu bisa bekerja sama dengan BMT. Pilihlah BMT yang sudah maju dan profesional. 5. Untuk melahirkan sarjana memiliki profesional khusus sebagai analis dan pelaporan keuangan penggunaan dana desa, tentu perguruan tinggi X dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan penggunaan dana desa tersebut. Nah, setelah dapat tempat bekerja sama, lalu susunlah kurikulum bersama. Tentukan target tingkat pencapaian yang harus dicapai atau dikuasai oleh mahasiswa. Tentukan butuh berapa tahun mahasiswa baru bisa profesional di bidang pilihannya masing-masing. Karena itu target per tahun mesti ada. Mahasiswa sudah harus mencapai pada tingkat apa. Sehingga sampai pada tahun yang ditargetkan, mahasiswa benar-benar telah jadi tenaga ahli sesuai dengan bidang pilihannya.
Usahakan sekaligus mahasiswa ketika sampai program magang bisa magang di tempat kerja sama tersebut. 7. Setiap mahasiswa hanya boleh memilih satu keahlian saja. Karena itu, pada waktu tes masuk, model tesnya adalah tes penelusuran minat dan bakat sesuai dengan 4 kekhasan yang ditawarkan. 8. Yang terakhir, ketika mahasiswa tamat dan diwisuda, mahasiswa mendapatkan ijazah sarjana dan juga sertifikat keahlian secara resmi yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang tadinya tempat perguruan tinggi X bekerja sama. Sahabat-sahabat yang mulia, kekhasan dan strategi inilah yang ditawarkan kepada masyarakat, diberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa memilih kuliah di perbankan syariah pada sekolah tinggi swasta X akan melahirkan sarjana yang memiliki pilihan keahlian tambahan. Ada 4, keahlian analisis dan pelaporan keuangan, profesional dalam mengelola zakat dan wakaf, profesional dalam mengelola BMT, profesional khusus sebagai analisis dan pelaporan keuangan penggunaan dana desa. Saudara-saudara, tentu sangat disadari untuk melaksanakan konsep ini tidaklah semudah yang dituliskan. Tetapi apapun itu harus dimulai, harus digerakkan jika ingin menyelamatkan program studi perbankan syariah dari krisis mahasiswa. Karena apapun itu, program studi adalah aset kampus, kekayaan yayasan, aset yayasan yang nantinya akan merubah wajah kampus dari sekolah tinggi alih status menjadi institut yang pada gilirannya melahirkan generasi membangun bangsa, berbuat untuk kemaslahatan umat. Saudara-saudara, tentu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pula strategi mensosialisasikan konsep ini dan bagaimana pula strategi mendapatkan mahasiswanya dengan sebanyak-banyaknya. Untuk itu, para sahabat, saya mohon untuk bersabar. Strategi itu akan kita kupas tuntas pada video selanjutnya. Sedangkan untuk video kali ini kita cukupkan sekian dulu. Sekali lagi mohon partisipasi, likes dan subscribe-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, saya persilakan untuk membaginya kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih atas perhatian para sahabat semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita semua jangan pernah lelah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sekecil apapun itu. Karena kecil dan besarnya sumbangsih kita adalah wujud cinta kita kepada negeri tercinta Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu. Salam membaca makna dari saya, Mukhyar Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.